Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurul Fajri dengan NIM 1205011758. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang plexer, apa itu rangkaian sekuensial, dan juga memori. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama, plexer. Apa itu multiplexer? Multiplexer adalah rangkaian logika yang menerima beberapa input data digital dan menyeleksi salah satu dari input tersebut pada saat tertentu untuk dikeluarkan pada sisi output. Teknik menggabungkan beberapa sinyal untuk dikirimkan secara bersamaan pada suatu kanal transmisi, di mana perangkat yang melakukan multiplexing itu disebut multiplexer atau biasanya yang bisa kita kenal dengan istilah MUX. Ini adalah contoh dari multiplexer dengan 2 input dan 1 output. Ini bentuk rangkaiannya. A, B sebagai inputan dan S selektor, outputnya berupa Y. Jadi selektor ini tergantung dari 2 pangkat dari jumlah inputan. Misalnya 2 pangkat 1, 2, inputnya 2, jadi selektornya 1, dari pangkatnya 1. Jika 2 pangkat 2, 4, inputnya 4, jadi selektornya 2. Dan jika 2 pangkat 3, 8, inputannya 8, selektornya 3. Begitu juga dengan jika inputannya 16, 2 pangkat 4, maka selektornya 4. Nah, jika kita gambarkan ke dalam bentuk tabel kebenaran, maka bentuknya akan seperti ini. Yang dimana jika A bernilai 0, kemudian I 0-nya 0, jadi dia tergantung dari nilai I1-nya. Kalau I1-nya 0, maka outputnya 0. Jadi, jika A-nya 0, dia outputnya akan tergantung dari nilai I1-nya. Jadi kalau I1-nya 0, A-nya 0, maka outputnya 0. Jika A-nya 0, I1-nya 1, maka outputnya 1. Begitu juga yang di bawahnya. Nah, jika A-nya bernilai 1, dia tergantung dari nilai I0-nya. Jadi jika A-nya 1, jika I0-nya 0, maka outputnya 0. Jika I0-nya 1, maka outputnya akan 1. Begitu sampai ke bawah ya. Lanjut. Nah, ini bentuk dari multiplexer dengan 4 input to 1 output. Jadi kalau inputnya 4 kan selektornya 2. Nah, jadi inputannya adalah A, B, C, D. A, B kecil ini sebagai selektornya. Ini bentuknya dalam tabel kebenaran. Kalau dalam tabel kebenaran ini kan ada X. X itu artinya don't care. Jadi nilainya bisa 0 atau 1. Jadi ini bebas. Jadi jika A selektor B selektornya 0, 0 dan A-nya bernilai 1 A-nya, maka outputnya akan 1. Jika A-nya 1, B-nya 0, outputnya akan 1. Dan A0, B0, D-nya don't care, C-nya 1, B-nya don't care atau bebas. Outputnya akan 1. Seperti dalam bentuk tabel kebenaran. Selanjutnya, demultiplexer. Nah, jika multiplexer tadi adalah menginputkan beberapa inputan menjadi 1 output, kalau demultiplexer ini ada kebalikannya, yang dimana
menerima satu input data dan mendistribusikannya ke beberapa output yang tersedia. Nah, kalau yang tadi inputnya ada 4, yang dimana inputnya apa tadi? Oh, yang ini A, B, C, D. Kalau ini kebalikannya, outputnya yang A, B, C, D, inputnya F. Contoh rangkaiannya seperti ini. Jika kita jabarkan ke dalam ekspresi boolean, maka F itu sama dengan A aksen B, A, B aksen. Outputnya A ditambah A, B aksen B. Outputnya ditambah A aksen B, C besar tambah A, B, D besar. Jika kita tuliskan ke dalam tabel kebenaran, maka ini kan misalnya A, B-nya 0, F 0, outputnya akan A, seperti yang kita jabarkan ke ekspresi boolean tadi, kan A, B bar A, maka outputnya adalah A. Jika A, B bar F-nya 1, outputnya B, dan A bar B outputnya C, dan AB outputnya D. Lanjut, apa itu rangkaian sekuensial? Rangkaian sekuensial adalah rangkaian yang kondisi keluarannya dipengaruhi oleh kondisi masukan dan keadaan keluaran sebelum, atau dapat juga dikatakan rangkaian yang bekerja berdasarkan urutan waktu. Ada 3 jenis dari rangkaian sekuensial, yaitu flip-flop, counter, dan register. Apa itu flip-flop? Flip-flop adalah rangkaian utama dalam logika sekuensial. Counter, register, memori, serta rangkaian sekuensial lain disusun dengan menggunakan flip-flop sebagai komponen utamanya. Jadi kalau counter, register, dia ada flip-flop, ada rangkaian flip-flop untuk menyusun rangkaian sekuensialnya. Jadi apa itu fungsi flip-flop? Jadi flip-flop itu berfungsi untuk sebagai pengingat atau memori, yang artinya rangkaian ini mampu melakukan penyimpanan data sesuai dengan kombinasi masukan yang diberikan kepadanya. Jenis-jenis flip-flop itu ada 4. Ada SR flip-flop, D flip-flop, JK flip-flop, dan T flip-flop. SR flip-flop. Flip-flop ini terdiri dari 2 masukan, yang itu S dan R, S set dan R reset, serta 2 keluarannya, yang itu key dan key bar. Kondisi set adalah kondisi ketika key berlogika 1, sedangkan kondisi reset adalah kondisi ketika key berlogika 0. Jika kita lihat bentuk rangkaian ini kan S dan R sebagai inputannya atau masukan, yang kemudian keluarannya ada key dan key bar, yang dimana jika kondisi set ketika key berlogika 1 dan kondisi reset ketika key berlogika 0. Jika kita tuliskan ke dalam tabel kebenaran, ini kan bentuk rangkaian SR flip-flopnya menggunakan gerbang NOR. Nah, kalau kita tuliskan ke dalam bentuk tabel kebenaran, nah, jika kondisi S-nya 0, R-nya 0, karena ini gerbang NOR, jadi output key dan key bar-nya maka jadi 1. Karena SR flip-flop ini harus berlawanan, jadi makanya ditulis dengan tanda X atau don't care.
atau biasanya bisa tidak didefinisikan atau diabaikan. Dan jika kondisi S-nya 0 dan R-nya 1, maka inputan key-nya 0 dan key-nya 1. Keybarnya 1. Dan S-nya 1, R-nya 0, key-nya akan bernilai 1, keybarnya 0. Nah, bagaimana jika S dan R-nya 1 sama-sama nilainya 1? Jadi biasanya ini hasilnya bisa key tetap, atau biasa di buku key N dan key bar N atau undefined. Kalau yang X tadi ini terlarang. Nah, jadi SR flip-flop itu kenapa dikatakan dengan SR flip-flop? Kita lihat dari kondisi atau nilai key-nya. Nah, kalau key-nya 0, maka dia berkondisi reset, dan 1 adalah kondisi set, jadi set reset. D flip-flop. D flip-flop pada dasarnya merupakan modifikasi dari SR flip-flop, yaitu dengan menambahkan gerbang logika NOT atau inverter dari inputan S ke inputan R. Nah, bedanya dengan SR tadi, SR flip-flop, kalau SR flip-flop kan inputannya 2, sedangkan D flip-flop berinputan 1, atau biasanya masukkan D, kemudian ditambahkan dengan gerbang logika NOT inverter. Kalau dalam rangkaian logikanya seperti ini kan kayak macam gerbang SR tadi, SR flip-flop, kemudian inputannya D ditambahkan dengan gerbang logika NOT. Nah, jika dituliskan dalam bentuk tabel kebenaran ya, jika D-nya bernilai 1, maka key-nya akan bernilai 0 dan keybarnya 1. Dan D-nya bernilai 0, maka key-nya akan bernilai 1 dan keybarnya bernilai 0. Selanjutnya, JK flip-flop. Flip-flop JK merupakan penyempurnaan dari SR flip-flop, terutama untuk mengatasi kondisi stabil pada kondisi masukan J sama dengan 1 dan K sama dengan 1, akan membuat kondisi keluaran berlawanan dengan kondisi keluaran sebelumnya. Nah, bentuknya seperti ini rangkaian logikanya. Dan apa itu T flip-flop? T flip-flop merupakan bentuk sederhana dari JK flip-flop. Kedua inputan J dan K dihubungkan sehingga sering disebut juga dengan single JK flip-flop. Nah, bedanya JK flip-flop dengan T flip-flop itu, kalau ini inputan JK-nya dipisah, sedangkan T flip-flop itu dihubungkan. Makanya sering disebut dengan single JK flip-flop. Counter juga disebut pencacah atau penghitung, yaitu rangkaian logika sekuensial yang digunakan untuk menghitung jumlah pulsa yang diberikan pada bagian masukan. Counter tersusun atas sederet flip-flop yang dimanipulasi sedemikian rupa dengan menggunakan peta Carnot, sehingga pulsa yang masuk dapat dihitung sesuai dengan rancangan. Nah, di counter itu ada rangkaian flip-flop yang tersusun atau sederetan flip-flop yang dimanipulasi. Dalam counter ada dua macam atau dua jenis. Ada yang synchronous counter dan asynchronous counter. Nah, apa itu synchronous counter? Dari namanya aja synchronous berarti sinkron. Jadi synchronous counter itu memiliki pemicuan dari sumber clock yang sama dan susunan flip-flopnya adalah paralel. Dalam synchronous counter ini sendiri terdapat perbedaan penempatan atau manipulasi gerbang dasarnya yang menyebabkan perbedaan waktu tunda yang disebut carry propagation delay. Nah, bentuk dari synchronous counter itu seperti ini. Ini adalah synchronous up counter. Disebut sinkron karena clock atau CLK-nya ini sama. Nggak ngambil dari C ini misalnya, dari output C. Dia dari clock yang pertama, kemudian
Yang A juga ngambil dari clock yang pertama, dan B, C. Nah, asynchronous counter. Asynchronous counter adalah kebalikan dari synchronous counter, yang dimana flip-flop yang tersusun dihubungkan seri dan pemicunya tergantung dari flip-flop sebelumnya, yang kemudian menjalar sampai flip-flop MSB-nya. Karena itulah asynchronous counter sering disebut juga sebagai ripple through counter. Nah, beda tadi, kalau ini clocknya diambil dari inputan. Ini misalnya kan C dari clock awalnya, kemudian B mengambil clocknya dari inputan C yang yaitu key. A juga seperti itu, yang dimana clocknya mengambilnya dari inputan B yang key. Jadi bentuk rangkaian ini adalah asynchronous up counter. Register. Apa itu register? Register adalah kumpulan elemen-elemen memori yang bekerja bersama sebagai satu unit. Register dapat dibentuk dari rangkaian logika sekuensial yang dibentuk dari flip-flop berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya, register terdiri atas register buffer dan register geser. Register buffer. Register buffer berfungsi untuk menyimpan kata digital. Setiap datang pulsa clock, data dari input D dari masing-masing flip-flop akan ditransfer kepada key output. Pada awalnya, isi dari register diset 0 dengan mengirimkan clock pada clear. Jika 1 merupakan input dari flip-flop yang pertama, maka pada pulsa berikutnya, 1 akan ditransfer ke output flip-flop 1 dan sekaligus menjadi input flip-flop 2. Selanjutnya, register geser. Register geser digunakan untuk menyimpan data atau untuk pergerakan data, dan oleh karena itu biasanya digunakan di dalam kalkulator atau komputer untuk menyimpan data seperti 2 angka biner sebelum ditambahkan bersama-sama, atau untuk mengubah data dari seri ke paralel atau paralel ke format seri. Nah, dari register geser tersebut, register geser beroperasi dalam satu dari 4 mode yang berbeda dengan gerakan dasar data melalui register geser adalah ada 4 jenis, yaitu seri in ke parallel out atau biasa SIPO, SIPO, seri in ke seri out, SISO, parallel in ke seri out, PISO, parallel in ke parallel out, PIPO. Register SISO. Register SISO adalah salah satu yang paling sederhana dari 4 konfigurasi karena hanya memiliki 3 koneksi input seri. SI yang menentukan apa yang masuk ke flip-flop tangan kiri, output seri SO yang diambil dari output flip-flop tangan kanan, dan sinyal clock sekuensial CLK. Diagram rangkaian logika di bawah ini merupakan register geser seri in ke seri out yang umum. Nah, dibentuknya seperti ini. Jadi ini adalah bentuk register dari SISO. Selanjutnya register geser parallel in ke seri out atau PISO. PISO ini bekerja dengan cara yang berlawanan dengan seri in parallel out di atas atau SISO yang di atas. Data dari register jenis ini dimuat ke register dalam format paralel, di mana semua bit data memasukkan input mereka secara bersamaan ke pin input paralel. P, ini kan ada P, A ke PD dari register. Data tersebut kemudian dibacakan secara berurutan dalam metode geser kanan normal dari register di key mewakili data present pada P, A ke PD. Bentuk rangkaiannya seperti gambar di bawah.
Selanjutnya adalah bentuk dari register parallel in, parallel out, atau biasa disebut PIPO. Jenis register ini bertindak sebagai perangkat penyimpanan sementara atau sebagai perangkat penundaan waktu yang mirip dengan konfigurasi SISO di atas yang di sebelumnya. Nah, ini tadi. Jadi data disajikan dalam format paralel ke pin input paralel PA ke PD dan kemudian ditransfer bersama langsung ke masing-masing pin output key A dan key D oleh pulsa clock yang sama. Kemudian satu clock pulsa memuat dan membongkar register. Pengaturan ini untuk pemuatan dan pembongkaran paralel ditunjukkan nih gambarnya di bawah. Pada gambar di bawah itu. Ini. Selanjut, jenis terakhir yaitu register PIPO adalah yang paling sederhana dari 4 konfigurasi karena hanya memiliki 3 koneksi input paralel PI yang menentukan apa yang dimasuki flip-flop, output paralel PO, dan sinyal clock sekuensial. Memori. Apa itu memori? Memori merupakan bagian dari komputer yang berfungsi sebagai penyimpan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Memori biasanya disebut juga dengan istilah computer storage, komputer memori, atau memori. Merupakan piranti komputer yang digunakan sebagai media penyimpanan data dan informasi saat menggunakan komputer. Memori merupakan bagian yang penting dalam komputer modern dan letaknya di dalam CPU, Central Processing Unit. Sebagian besar komputer memiliki hierarki memori yang terdiri atas 3 level. Yang level pertama ialah physical register di CPU, berada di level teratas. Informasi yang berada di register dapat diakses dalam satu clock cycle CPU. Selanjutnya primary memory, executable memory berada di level tengah, contohnya seperti RAM. Primary memory diukur dengan 1 byte dalam satu waktu secara relatif, dapat diakses dengan cepat dan bersifat volatile. Informasi bisa hilang ketika komputer dimatikan. Secondary memory berada di level bawah, contohnya disk atau tape. Secondary memory diukur sebagai kumpulan dari bytes, block of byte, waktu aksesnya lambat dan bersifat non-volatile, yang mana informasi tetap tersimpan ketika komputer dimatikan. Penggunaan memori. Komponen utama dalam sistem komputer adalah Arithmetic Logic Unit atau biasa disingkat dengan ALU, Control Circuitry, Storage Space, dan piranti input atau output. Jika tanpa memori, maka komputer hanya berfungsi sebagai digital signal processing device, contohnya kalkulator atau media player. Kemampuan memori untuk menyimpan data, instruksi, dan informasi lah yang membuat komputer dapat disebut sebagai general purpose computer. Jenis memori atau media penyimpanan itu ada 2. Ada yang namanya memori internal dan memori eksternal. Apa itu memori internal? Memori jenis ini dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Memori internal memiliki fungsi sebagai pengingat. Dalam hal ini, yang disimpan di dalam memori utama dapat berupa data atau program. Secara lebih rincinya, fungsi dari memori utama adalah menyimpan data yang berasal dari piranti masukan sampai data dikirim ke ALU, Arithmetic and Logic Unit, untuk diproses, menyimpan daya hasil promosisan ALU sebelum dikirimkan ke piranti keluaran, menampung program instruksi yang berasal dari piranti masukan atau dari piranti pengingat sekunder. Macam-macam memori internal atau jenis-jenisnya. Yang pertama ada ROM, Read Only Memory. Adalah jenis memori yang isinya tidak hilang ketika tidak mendapat aliran listrik dan pada awalnya isinya hanya bisa dibaca. ROM pada komputer disediakan oleh vendor komputer dan berisi program atau data. Di dalam PC, ROM biasa disebut BIOS atau Basic Input atau Output System atau ROM BIOS.
Jenis selanjutnya adalah RAM, Random Access Memory, adalah jenis memori yang isinya dapat diganti-ganti selama komputer dihidupkan dan bersifat volatile, yang dimana ketika tidak diberikan aliran listrik, maka datanya akan hilang atau tidak tersimpan. Selain itu, RAM mempunyai sifat yakni dapat menyimpan dan mengambil data dengan sangat cepat. Tipe RAM pada PC bermacam-macam, antara lain seperti DRAM, SDRAM, SRAM, RDRAM, dan EDRAM. Cache memory. Cache memory adalah tipe RAM tercepat yang ada dan digunakan oleh CPU, hard drive, dan beberapa komponen lainnya. Seperti halnya RAM, lebih banyak cache memory adalah lebih baik. Akan tetapi biasanya cache pada CPU dan hard drive tidak dapat diupgrade menjadi lebih banyak. Jenis selanjutnya dari memori adalah memori eksternal. Memori eksternal merupakan memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau program. Contohnya dari memori eksternal itu adalah hard disk, floppy disk, dan lain-lain. Hubungan antara cache memori utama, dan memori eksternal. Konsep dasar dari memori eksternal ialah menyimpan data bersifat tetap atau non-volatile, baik pada saat komputer aktif atau tidak. Memori eksternal biasa disebut juga memori eksternal yaitu perangkat keras untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data di luar memori utama. Memori eksternal ini mempunyai dua tujuan utama, yaitu sebagai penyimpan permanen untuk membantu fungsi RAM dan yang untuk mendapatkan memori murah yang berkapasitas tinggi bagi pengguna jangka panjang. Jenis memori eksternal berdasarkan jenis akses data. Dikelompokkan menjadi dua, yaitu DASD atau DAS, Direct Access Storage Device, di mana ia mempunyai akses langsung terhadap data. Contoh magnetic, di mana floppy disk, hard disk, removable hard disk, zip disk, flash disk, dan optical disk. Yang kedua adalah SASD, Sequential Access Storage Device, akses data secara tidak langsung atau berurutan seperti pita magnetik. Jenis memori eksternal berdasarkan karakteristik bahan. Berdasarkan karakteristik pembuatan, memori eksternal digolongkan menjadi beberapa kelompok sebagai berikut, atau seperti berikut ini. A. Punch card atau kartu berlubang. Merupakan kartu kecil berisi lubang-lubang yang menggambarkan berbagai instruksi atau data. Kartu ini dibaca melalui postcard reader yang sudah tidak digunakan lagi sejak tahun 1979. Jadi nggak ada yang pakai lagi semenjak tahun 1979. Magnetic disk. Magnetic disk merupakan disk yang terbuat dari bahan yang bersifat magnetik, contohnya floppy dan hard disk. C. Optical disk. Optical disk terbuat dari bahan-bahan optik seperti dari resin dan dilapisi permukaan yang sangat reflektif seperti aluminium, contohnya ada CD dan DVD. Yang D. Magnetic tape. Sedangkan magnetic tape terbuat dari bahan yang bersifat magnetik tetapi berbentuk pita, seperti halnya pita kaset tape recorder. Nah, itu dia tadi penjelasan saya mengenai lexer, rangkaian sekuensial, dan memori. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf, karena tujuan video ini dibuat ialah untuk memenuhi tugas yang telah diberikan. Kritik dan saran bisa langsung ke bawah. Sip. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.